Ya pemirsa, masih di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya. Tabrakan beruntun truk kontainer menabrak 2 mobil dan 5 motor di lampu merah dekat Mall Cikampek, Karawang. Akibatnya seorang pengendara motor tewas. Sejumlah kendaraan ringsek akibat terlibat tabrakan beruntun. Beberapa korban tergeletak di jalan, bahkan seorang pengendara motor diinformasikan tewas. Sementara beberapa lainnya terluka. Petugas Satlantas Polres Karawang pun mengevakuasi kendaraan yang terlibat tabrakan beruntun ini. Sopir truk kontainer mengaku truk hilang kendali akibat rem tidak berfungsi. Polisi pun lakukan olah TKP dan lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab tabrakan beruntun ini. Merah tahu, perapatan tahu. Iya. Jadi pelan-pelan, saya begitu mau masukin gigi, ya masuk-masuk, akhirnya nyolong aja. Kita beruntun lah gitu. Kejadian jam berapa itu tadi, Pak? Setengah 7 lah. Setengah 7. Iya. Untuk korban sendiri tadi Bapak memang udah nggak ketahan apa gimana, Pak? Apa ya? Untuk sampai bisa nabrak itu? Ya maksudnya. Apa posisi lampu merah? Dia tahu, lampu merah tahu. Kata saya ke perapatan tahu, berhubung remnya akhirnya nggak ada, bro. Otomatis bro, nggak masuk gigi. Bapak dari arah mana tadi, Pak? Dari arah ini Pak, awal Surabaya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini langsung dari lokasi, pemirsa kita telah terhubung dengan jurnalis Ayus, ada rekan Rudi Setiawan. Selamat siang rekan Rudi, bagaimanakah kondisi terkini pasca tabrakan beruntun di lokasi hingga saat ini? Ya Pram dan pemirsa, selamat siang. Kami informasikan untuk informasi terkini kecelakaan beruntun yang terjadi di depan, persisnya di depan kurang lebih hanya 100 meter dari Mall Cikampek, atau persis tepatnya di depan Rumah Sakit Karya Husada Cikampek, di mana ada 13 unit kendaraan yang memang terlibat kendaraan ini akibat kecelakaan beruntun. Saya konfirmasi kembali yang tadi semulanya memang ada korban, kurang lebih ada 1 orang yang meninggal, tapi ternyata tadi telah dibawa ke rumah sakit, ada korban yang meninggal. Jadi total jumlah korban yang meninggal 2 ya Pram, ada 2. Kemudian untuk jumlah yang mengalami luka-luka juga ada 5 orang. Dengan demikian jumlah korban keseluruhan ya ada 12 orang. Sementara itu untuk kendaraan yang terlibat ada 13 unit kendaraan, di mana untuk kendaraan itu sendiri dipicu akibat kendaraan truk yang diduga mengalami gangguan rem, di mana kendaraan ini yang mengangkut maksud saya kendaraan yang mengangkut dari arah Surabaya menuju ke Tanjung Priok saat berada di lampu merah. Pertigaan mengalami kesulitan persneling untuk masuk gigi menurut keterangan pengemudi, di mana sehingga mereka tidak bisa mengendalikan untuk kendaraan tersebut, dan sehingga langsung menabrak sejumlah kendaraan yang sedang berdiri atau sedang berhenti di lampu merah pertigaan Cikampek. Dan perlu kami informasikan untuk kendaraan sampai saat ini ada sejumlah kendaraan yang sudah berhasil juga dievakuasi, yaitu diantaranya ada 4 kendaraan minibus, 4 kendaraan minibus, kemudian ada 3 unit truk yang terlibat, kemudian juga ada 5 motor yang terlibat. Dan di belakang saya ini merupakan ini kendaraan-kendaraan yang masih belum diangkat, baru diangkat ini kemudian, dan proses untuk di lokasi saat ini juga pihak kepolisian dari Polres Karawang, dari polisi lalu lintas sedang melakukan oleh TKP. Dapat saya gambarkan situasi terkini sedang dilakukan olah TKP untuk ya ini lokasi saat ini ya Pram. Dapat kami gambarkan ini lokasi terkini bahwa ya ini lokasinya. Untuk sementara ini pihak kepolisian lalu lintas sedang melakukan olah TKP, di mana untuk menyelidiki penyebab kecelakaan itu sendiri. Dan ini merupakan pihak kepolisian lalu lintas sedang melakukan olah TKP yang melibatkan 13 kendaraan dan 7 orang yang mengalami jadi korban akibat kecelakaan beruntun itu. Dan 2 orang dinyatakan meninggal dan 5 saat ini sedang ditangani oleh pihak rumah sakit, di mana memang seluruh korban karena berdekatan dengan TKP itu sendiri hanya sekitar 100 meter dari pihak
maksud saya dari lokasi rumah sakit Karya Husada. Jadi seluruh korban saat ini sedang mendapatkan penanganan medis oleh pihak rumah sakit Karya Husada. Sementara itu untuk tim olah TKP saat ini kepolisian sudah sedang melakukan. Ya Pram, sementara itu yang dapat kami informasikan Pram. Oke, rekan Rudi, apakah Anda mengetahui informasi terkini terkait kondisi 5 orang yang saat ini masih terluka? Seperti apa kondisinya? Ya Pram, diulangi Pram, terputus-putus. Ya, kondisi 5 orang yang Anda katakan terluka saat ini seperti apa? Ya Pram, untuk kondisi yang 5 orang itu memang kondisinya diantaranya ada seorang balita yang kondisinya juga mengalami luka-luka, di mana dari kelima korban itu mereka rata-rata mengalami cukup serius, luka serius di bagian rata-rata mereka para pengemudi kendaraan sepeda motor. Dan untuk korban yang meninggal, kalau sementara ini dapat kami informasikan 2 orang itu merupakan warga Cikampek yang berada masih di domisili Kecamatan Cikampek, Pram. Ya. Oke, baik. Demikian, Pram. Baik. Jawa Barat, kami masih menanti hasil update terkini dari olah TKP di lokasi. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan Rudi Setiawan. Tak terima videonya tersebar tanpa izin, selebritas Inara Rusli datangi Barreskrim Polri. Inara melaporkan penyebar rekaman CCTV di rumahnya atas dugaan pelanggaran ITE. Selebritas Inara Rusli melaporkan penyebar rekaman CCTV adegan syurnya bersama Insanul Fahmi ke Barreskrim Mabes Polri. Dirinya tak terima rekaman itu dijadikan barang bukti untuk melaporkan dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dalam laporannya, Inara menjerat penyebar rekaman CCTV itu dengan pasal dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE karena rekaman CCTV rumahnya diduga telah disebar tanpa izin. November itu, klien kami mengetahui bahwa ada dugaan CCTV ya. Makanya yang kami tegaskan di sini bahwa klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access ya pada tanggal 26 November 2025. Laporan itu pun dibenarkan Kasubdit 1 Siber Barreskrim Polri, Kombes Pol Rizky Agung Prakoso lewat pesan singkat. Ini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Seperti diketahui, istri Insanul Fahmi, Wardati Namawa, telah melaporkan Inara ke Barreskrim Polri dan menjadikan video rekaman CCTV di rumah Inara sebagai bukti dugaan perselingkuhan dan perzinaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.